Berdasarkan data yang masuk, itu lebih dari 800 emiten saham yang telah menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan, ya. Dan di luar jumlah tersebut masih ada yang akan menyampaikan di bulan Agustus dan juga ataupun September, karena akan menyampaikan laporan tahunan tersebut versi audited atau limited review, ya. Namun dari yang masuk sekarang itu dapat disampaikan bahwa 74% diantaranya membukukan. Terima kasih Bu Kiki, rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sentimen terhadap dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global, kinerja pasar saham domestik pada 30 Juni 2025 di level 6.927. Secara year to date itu melemah 2,15%, namun per 31 Juli 2025, indeks menunjukkan kinerja positif pada level 7.484. Ya. Secara year to date menguat sebesar 5,71%, dengan kinerja indeks sektoral month to date di bulan Juli 2025 seluruhnya mengalami peningkatan. Nilai kapitalisasi pasar pada bulan Juli 2025 menyentuh all-time high selama 3 hari berturut-turut, dan puncaknya tercatat pada tanggal 29 Juli 2025 dengan nilai sebesar 13.700 triliun rupiah. Dan pada akhir Juli 2025, nilai kapitalisasi tercatat sebesar 13.492 triliun rupiah, ya. Dan sementara itu investor non-resident di Juli 2025 membukukan net sell sebesar 8,34 triliun rupiah month to date, dan secara year to date net sell sebesar 61,91 triliun rupiah. Dari sisi likuiditas transaksi, rata nilai transaksi harian pasar saham per Juli 2025 secara year to date tercatat 13,42 triliun rupiah, menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir Juni 2025 dengan nilai sebesar 13,29 triliun dan sudah lebih baik dari rata nilai transaksi tahun 2024, yaitu sebesar 12,85 triliun rupiah. Adapun di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,17% month to date ke level 418,84. Ya. Investor non-resident mencatatkan net buy sebesar 13,28 triliun secara month to date, atau secara year to date itu net buy sebesar 55,32 triliun rupiah. Di industri pengelolaan investasi, per 31 Juli 2025, nilai AUM atau nilai aset under management tercatat sebesar 856,62 triliun rupiah atau naik sebesar 1,95% month to date, atau naik secara year to date itu sebesar 2,30%. Ya. Dengan reksadana tercatat net subscription sebesar 14,43 triliun rupiah secara month to date, atau secara year to date net subscription sebesar 12,40 triliun rupiah. Sementara itu dari sisi penghimpunan dana, ya, penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif.
Tercatat nilai penawaran umum mencapai 144,78 triliun dengan 8,49 triliun rupiah diantaranya merupakan fundraising dari 16 emiten baru. Dan untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding, ya, sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 31 Juli 2025 kemarin, ya, telah terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK, ya, dengan 876 penerbit efek dari 534 penerbit, 184.504 pemodal, dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar 1,64 triliun rupiah. Adapun pada pasar derivatif keuangan, ya, sejak 10 Januari hingga 31 Juli 2025 tercatat 96 pelaku dan 19 penyelenggara telah memperoleh persetujuan prinsip OJK, ya. Dan sejak tanggal 2 Januari 2025 hingga 31 Juli 2025, total volume transaksi derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek sebesar 655.632 lot dan akumulasi nilai sebesar 4.500,10 triliun rupiah. Adapun perkembangan di bursa karbon, ya, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Juli 2025, tercatat 116 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.599.000 ton CO2 ekuivalen dengan akumulasi sebesar 77,95 miliar rupiah. Dalam gelaran ASEAN Corporate Governance Conference and Award 2025 atau ACJS, ya, di Malaysia bulan Juli kemarin, Indonesia mencatatkan kemajuan signifikan dalam ACJS tersebut, ya, dengan kenaikan skor rata-rata nasional sebesar 9%, tertinggi di kawasan. 4 emiten Indonesia masuk dalam top 50 Asian, di mana 2 emiten perbankan diantaranya menempati 10 posisi besar terbaik, ya. Dan ini menunjukkan reputasi tata kelola emiten Indonesia yang semakin kuat. Selain itu, jumlah perusahaan Indonesia dalam Asian Asset Class meningkat dari 9 menjadi 23, ya, mencerminkan dampak konkret dari berbagai inisiatif pembinaan dan pengawasan yang secara konsisten yang dilakukan oleh OJK dan tentunya partisipasi dari seluruh sektor jasa keuangan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan juga keberlanjutan di pasar modal. Pada periode 20 Maret 2025 sampai dengan 31 Juli 2025, terdapat 45 emiten yang telah menyampaikan keterbukaan informasi untuk melakukan buyback tanpa rups, ya, dengan alokasi dana buyback sebesar 26,52 triliun rupiah. Dan dari 45 emiten tersebut, terdapat 36 emiten yang telah melakukan pelaksanaan buyback dengan nilai realisasi sebesar 3,7 triliun rupiah atau sebesar 13,8%. Adapun dari sisi pengembangan dan penguatan di bidang pasar modal, derivatif keuangan dan bursa karbon atau PMDK, OJK telah menerbitkan POJK nomor 12 tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko dan
penilaian tingkat kesehatan manajer investasi, dan juga POJK nomor 13 tahun 2025 tentang pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Selanjutnya, dalam rangka memberikan pemahaman komprehensif dan aplikatif mengenai ekosistem pasar karbon OJK, OJK telah menerbitkan buku mengenai mengenal dan juga memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan. Dan di samping itu, saat ini OJK juga sedang menyusun RPOJK tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek dengan aset yang mendasari berupa emas atau ETF emas, ya, dalam rangka memberikan alternatif instrumen investasi baru bagi pelaku pasar sehingga akan memperluas akses investor terhadap pasar emas tanpa harus memiliki emas secara fisik. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK, selama bulan Juli 2025, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 8,63 miliar rupiah kepada 19 pihak, ya, 6 peringatan tertulis, 1 perintah tertulis, dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek kepada Pratama Capital Sekuritas, dan juga pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT Masindo Arta Sekuritas. Makasih Bu Kiki. Saya akan coba menjawab pertanyaan pertama dulu, yaitu dari Patricia, ya. Mbak Patricia, Bisnis Indonesia, menanyakan bagaimana capital outflow mempengaruhi stabilitas sektor jasa keuangan di pasar modal. Ya. Secara umum kondisi pasar modal Indonesia seperti yang tadi dalam RDKB yang telah saya jelaskan, situasinya itu cukup stabil dan tetap terjaga, ya. Hal ini dapat terlihat dari indikator seperti indeks atau indeks CBI, lalu juga AUM, NAB, ya, dan juga rata-rata harian di bursa itu, ya, kapitalisasi pasar dan juga pertumbuhan investor yang masih cukup baik, ya, dan sesuai dengan harapan kita, gitu, ya. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya terdapat aksi net sale secara year to date sebagian investor asing dalam beberapa waktu terakhir, ya. Kami melihat hal tersebut merupakan tentunya bagian dari dinamika rotasi portfolio global seiring dengan penyesuaian terhadap sentimen eksternal seperti kebijakan tarif yang telah dijelaskan oleh Pak Ketua, arah kebijakan suku bunga global, geopolitik, maupun tentunya rebalancing aset ke safe haven atau juga kepada instrumen yang berisiko lebih rendah. Jadi itu merupakan bagian daripada strategi yang dilakukan oleh portfolio global, gitu, ya. Tapi dari sisi yang lain, kalau kita lihat di pasar surat berharga negara atau SBN, kita justru masih mencatatkan aliran capital inflow dari investor asing, ya. Dan tentunya ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih tetap terjaga dan Indonesia tetap dipandang sebagai destinasi
investasi yang cukup atraktif, khususnya dalam jangka menengah maupun jangka panjang ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Patricia. Lalu yang kedua adalah pertanyaan dari Mas Gusti Kompas.com ya. Ini terkait dengan kode domisili ya. BEI berencana untuk membuka kembali kode domisili ya. BEI telah menyampaikan kepada OJK ya rencana pembukaan kode domisili dalam rangka peningkatan likuiditas perdagangan ya. Dan tentunya ini merupakan penyempurnaan dan dilakukan dengan mendistribusikan data kode domisili berikut dengan aktivitas transaksi itu pada akhir sesi ya, sesi 2 ya. Dan juga sesi akhir perdagangan ya. Kalau sebelumnya itu kan hanya dikumpulkan atau didistribusikan pada sesi akhir perdagangan. Tetapi nanti ke depannya itu di sesi 1 di akhir perdagangan ya, setelah perdagangan itu akan didistribusikan data kode domisili ya. Pada prinsipnya OJK mendukung setiap langkah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tata kelola dan juga integritas pasar ya. Pembukaan kembali informasi kode domisili investor merupakan bagian dari upaya untuk menyajikan data pasar secara lebih terbuka ya, dan tidak menimbulkan distorsi pemahaman ataupun spekulasi di pasar, dan tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk investor retail dan juga institusi. OJK telah menyetujui pembukaan kode domisili ya dan mendukung inisiatif penyempurnaan mekanisme perdagangan tersebut ya. Namun implementasinya tentunya kita masih menunggu kesiapan dari OJK. Ya, mudah-mudahan ini menjawab ya pertanyaan Mas Gusti dari Kompas.com. Lalu pertanyaan yang ketiga itu adalah ya terkait kinerja emiten ya. Bagaimana kinerja laba emiten di semester 1 2025 dan sektor-sektor mana yang mendominasi ya. Berdasarkan data yang masuk itu lebih dari 800 emiten saham yang telah menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan ya. Dan di luar jumlah tersebut masih ada yang akan menyampaikan di bulan Agustus dan juga ataupun September, karena akan menyampaikan laporan tahunan tersebut versi audited atau limited review ya. Namun dari yang masuk sekarang itu dapat disampaikan bahwa 74% diantaranya membukukan laba perusahaan ya. Jadi 74% diantaranya membukukan laba perusahaan. Sementara apabila dilihat dari sisi kinerja, ya 53% emiten memiliki kinerja yang meningkat dibandingkan kinerja semester 1 tahun sebelumnya. Ya. Dan dari sisi agregat, dari sisi agregat nilai laba bersih, apabila dibandingkan dengan nilai laba bersih semester 1 tahun 2024, itu mengalami peningkatan sebesar 21,20%, ya. Di mana peningkatan laba ini didominasi oleh sektor basic material, lalu consumer cyclicals dan teknologi, ya. Itu yang kira-kira yang meningkat semuanya. Sedangkan yang sektor energi itu merupakan salah satu sektor yang mengalami tekanan ya karena penurunan pendapatan dan juga profit yang disebabkan oleh menurunnya
tren harga komoditi sektor energi pada kuartal 1 2025. Mudah-mudahan ini menjawab juga ya